apakah akan menjadi perebutan dari kedua belah tim? Karena drafting pace di game yang kedua sudah mulai ready dan Liquid Philippines masih berada di area first pick mereka. Oke. Matilda, Joy. Oke, stop. Udah ya, Joy-nya cukup ya. Karena perbedaannya juga memang susah sih pertukarannya. Kalau misalkan kayak Joy Suyo gitu bakal berat. Tapi untuk second pick, RRQ Hoshi. Fanny masih gak nih? Atau mereka mau coba untuk lepas Fanny kah? Fanny, Suyo, kalau misalkan memang mereka nggak mau lepas, berarti dua bandnya akan ke arah sana. Fanny kan? Karol sih ini masalahnya mereka face tadi main aman. Oh, Povius Iya kan? Povius Itu yang ganggu tuh, itu tadi yang bikin Kaltesi sakit kepala. Pusing ya guys. Dalam melihat adanya Povius di tangan Dairan yang gak ada henti-hentinya untuk ngasih distraction dan so far works well banget sama gaya permainan RRQ. Berarti ngebuka Hilda, adanya Shuyo. Cuman masalahnya Shuyo potensi ke first pick juga sih kalau nggak ke ban. Tapi Garrett Granger gimana? Mau diadu kah? Kayaknya memang opsi terbaik ban Suyo deh. Sama-sama dapat satu ya setidaknya dari gold yang lagi happening. Tukar Harith Granger sama Hilda. Cuman kalau Liquid ngambil misalkan enggak tetap Granger. Suyo ditukar dengan Harith Hilda. The immortal one chose me to vanquish the shadows and plague this world. Harith lagi kah ini? Harith untuk RRQ Hoshi ditambah dengan adanya iya itu dia Hilda yang terbuka ngebuang Sophie di ban masalahnya dari tim Liquid. Baru kemarin gua main Suyo terus udah nggak bisa lagi nih abis ini nih. Udah nggak bisa nih lihat di first pick nih, nggak bisa lagi udah main Suyo. Di ban terus nih kalau main rank games. Padahal kabarnya tuh di patch sebelumnya tuh di nerf ya. Benar. Yif langsung ini adalah hero andalan juga kan dari Reigns. Ditambah dengan Harith langsung memunculkan dua source magical damage. Hildanya memang dilepas sih. Gua rasa memang Hildanya ini memang RRQ tahu akan diambil sama Liquid, maka dipancing. Dan Chloe yang sempat diduga bisa diamankan oleh RRQ, tapi kini diambil alih oleh teman-teman dari Liquid Philippines untuk bisa mengunci kemenangan di game yang kedua. Sedangkan pick selanjutnya Alpha masih menjadi pilihan dari Sutsuchin. Gold lane sih, habisin gold lane ya. Irtal mungkin. Salah satu yang bagus juga kan, opsi yang oke juga. Atau kalau misalkan pengen yang matchup yang bagus, kayaknya boleh juga sih Moskov juga kalau mau ditarget. Yang tadi ya. Gue ngerasa kayak lebih bahaya late game Khalid masih di arah romer atau XP lane ya. Gold lane sebenarnya kalau kenatan pun masih oke tau. Nathan ya. Lumayan jarang masuk ke bagian dari pilihan, tapi mungkin bisa jadi opsi ya. Glue-nya ditutup. Mau mengarah ke area mana kayak dari Liquid Philippines ya. Ini jadi pegangannya Dairan juga sih untuk zoning memang. Dan sedangkan dari RRQ Hoshi, satu hero terakhirnya balance banningnya kah nutup kari Yuxi punya hero. Irtel, Moskov, ini masih gold lane atau mau ke romer XP lagi? Atau Idit yang mau coba untuk mereka tutup. Mereka butuh Hylos badan lagi sih. Hylos kayaknya oke atau Gatot. Ya Hylos Gatot. Moskov buka. Dan Hylos JP ya tadi ya ditutup terlebih dahulu di RRQ Hoshi. Sedangkan dari Liquid Dairan lagi kah? Hero Dairan masih kah? Gatot kaca sih opsi terbaik. Oh Chip ternyata ya lebih aware ya dengan adanya nanti ganking yang bisa dibalas dengan gankingan juga. Takutnya nanti shortcut dari Chip bisa jadi masalah untuk Loi juga. Ya. Gatot kaca atau dengan Tiger lagi. Tiger lagi juga oke kok. Tiger ya. Untuk Idok. Ya itu dia Tiger yang langsung menjadi pilihan dari RRQ Hoshi. Area momentumnya dan Gatotnya di take over. Jelas lah Gatotnya. Goldnya nih. Yuxi mengambil apa nih Yuxi? Kira Purify? Moskov lagi tadi oke sih buat ngebalance main landingnya. Mungkin kalau opsinya mau agak agresif Virtel. Tapi kalau memang seandainya dia mau ngambil yang di belakang-belakang, Nathan, Bruno juga sebenarnya masih oke-oke aja. Yang penting Kira Purify gue rasa. Atau Claude. Kira Purify ya. Oke. Sudah mulai berbincang-bincang namanya dari tim Liquid Philippines menetapkan satu hero terakhirnya ke area mana nih? Moskov oke. 41 lagi ya Redri.
Iya, tapi kalau misalkan ada Lui, ini bahaya nih, bisa tiba-tiba dari 4-1 jadi 5. Yang entah di Iya. bawah, entah yang satunya bisa join juga kan, SOD juga kan dari Moskov. Dan untuk last picknya, Dairen, hero dari Dairen nih yang akan menjadi penentuan juga. Karena mana? Lukas kah? Lukas kah? Zoning kan cocok kan? Dari Dairen, tipikalnya Dairen mirip lah. Dengan penggunaan Lukas juga kayaknya masih oke. Atau ke Teris lah. Kastaris Cici. Cici. Oke. Udah tipikal Dairen ya. Ada damage tambahan lagi berarti ya dari RX pilihannya. Cukup oke. Heavy CC udah ditutup dengan mid dan juga dari roamernya. True damage dari jungle cukup oke. Cuman jangan sampai patah rotasinya karena Suyo. Kita udah lihat Suyo di beberapa game sebelumnya. Itu dahsyat banget impactnya. Level 15 nya cepet banget. Perfect turtle mulu. Nah itu yang harus diwaspadai banget lah ya sama teman-teman RRQ. Nah, itu dia. Dengan munculnya Lui perdana ya setelah terangkum selalu menjadi pilihan banning nih dari tim-tim yang bertanding khususnya grup A hingga dengan grup B di match ketiga kita tadi. Apakah ini akan menjadi satu batu loncatan untuk mencuri 1 poin atau ternyata tidak semudah itu bagi RRQ Hoshi sehingga kembali ada pola clean sweep yang bisa dihasilkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. So we'll see. Kita langsung berikan dukungan kalian di kolom komentar di game kita yang kedua. So without any further ado, let's get jump to the land of dawn pertemuan antara RRQ Hoshi berhadapan langsung dengan Ria tim Liquid Philippines. 2-0 kah? 1 sama kah? Sekarang adalah pembuktiannya. Ngomongin soal jungle, kayaknya menjadi hal yang wajar kalau sampai alfanya kalah level sih di awal. Oh ya, lagi-lagi tadi gue bilang kan Suyo tuh farmingnya cepet banget. Terus kayak untuk objektif juga last hitnya kan lebih enak nih. Ngomongin Suyo yang pakai Soul Saver sama Retribution lebih instan. Nah, cuman pergerakan dari XP-nya nih, Hilda bertemu dengan Cici. Kayaknya lumayan sakit kepala juga sih. Cici tuh landingnya kuat banget loh. Kuat banget Cici. Gak gampang loh untuk buat dilawan. Apalagi lihat, Idok gerakannya pun langsung ke arah bawah. Dia mau ngebait spell kan seperti dari Sunford. Cuma memang kuat banget sih Hilda juga ya. Gak kebait loh. Dan match-nya juga jauh banget. Sanford lumayan babak belur tapi ya hampir ya. Sejauh ini masih bisa mundur, masih aman sentosa juga. Gak kebait dari segi battle spell-nya dan bisa soul set emblem kayak Rapture yang dibawa dari Lui-nya ya. Dan kalau ngomongin karya Dairen ya Trill adaptive damage dibalut dengan adanya emblem fighter ya, Festival of Blood. Iya, biar lebih, karena Cici perlu damage juga sih. Jujurnya Cici nggak bisa yang nggak ada damage sama sekali, nggak bisa full tank lah. Melihat Kalvisius sudah level 4 dan Sutsujin juga udah level 4 sementara jungle-nya udah habis semua. Berarti ada pattern yang equal di awal. Ini top lane Toy mulai terkena geng juga, cuman masih aman lah untuk saat ini, masih oke, masih nggak tumbang juga. Sementara itu pembalasan dari RRQ sepertinya mid-nya akan dikontrol, walaupun harus hati-hati nih karena kartu Z. Kita tahu Suyo di awal agresif banget. Itu dia lumayan balance ya dari rotasinya, tapi nampaknya ada satu buah pergerakan dan cukup kilat. Baru saja dibahas First Blood berhasil diamankan oleh Carlton Z. Menjadi modal awal yang baik nampaknya untuk bisa mengamankan karya First Turtle di game yang kedua kali ini. Turtle yang gratis bisa dibilang, nggak ada kontes lagi yang coba untuk dilakukan. Dan ini membuat akhirnya level dari Carlton Z ntar akan semakin unggul juga, walaupun nggak bakal kalah jauh. Karena tadi sebelum Sutsujin tumbang, dia udah ngambil jungle juga. Dia ngambil Rokusa. Dan sekarang JP juga sama, dia mau ngambil Rokusanya. Iya, lumayan buat Sutsujinnya berat ya. Dengan adanya pencurian terhadap jungle, Idoknya tidak banyak hal. Karena satu jungle masih bisa diamankan. Dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dari Idok. Dan untungnya nggak ngeluarin karya battle spell juga sih. Yang ngebuat jadi begitu mahal juga. Sedangkan purple buff diambil sama kalau tinggi. Itu dia fight back yang coba untuk dilakukan Sanji, hampir saja menjadi korban, namun Purify masih bisa menyelamatkan hari dari Sanji. Untuk sekarang RRQ harus bermain defensif. Goldnya dipegang Liquid PH, mereka nggak bisa lebih agresif lagi untuk sekarang. Ya mungkin coba untuk matahin rotasi dari Suyo-nya dulu sih, itu bakal lebih enak. Apalagi ngelihat dari posisi Hilda nih, memang Hildanya nggak jalan, tapi tetap aja pressure dari trio mid aja udah cukup nih tanpa harus bawa Hilda. Itu udah jadi poros rotasi yang apik banget dari Liquid Philippines sejauh ini ya. Dengan modal awal yang ditorehkan, lumayan berasa. Damage tipis-tipis yang dibuka oleh Carl di area bawah memaksa Dairen pulang. Dan sejauh ini masih belum ada serangan lanjutan
bertahan, tapi oke, ada zaman first yang kepencet kali ya dari Toy. Dia mau buat farming kah? Mau clear cepet kah? Karena kan ya Chrono Dash sama Synchro Vision jadi lebih cepet juga kan. Tapi ngeliat dari Turtle yang bakal muncul nih sebentar lagi di atas dan gak ada pertukaran kah? Toinya mau diajak tempur kah sekarang? Main aman banget nih dari RRQ Hoshi ya, nggak yang gerasak gerusuk untuk cari setup balik ya dari kerugian melalui Turtle dan juga 1 poin Elling. Dan kalau kita Switch. Dari Haritnya tetap di atas bareng sama Moskov juga. Turtle di atas juga kan? Berarti antara memang mau dibawa tim fight atau memang mereka udah ready nih tim fight 3 lawan 3 aja. Nah itu dia, bakal seperti apa nih? Terdapat di tangan Sunford. Nah Sunfordnya udah mulai bergerak dengan posisi Turtle yang berada di area tersebut. Sedangkan JP sini udah mulai depan. Idok menyerap satu pemain, tidak ada yang notice. Tapi lihat bagaimana Turtle kembali take over dengan adanya Retribution dari Counter Z. Dan lihat bagaimana satu pemain dari RRQ Hoshi tumbang, disusul dengannya Sutsujin yang harus hilang di kali kedua. Itu dia, Implosion tadi udah mengunci pergerakan dari Counter Z. Tapi sayangnya Sutsujin pun terkena kunci sama JP berarti. Sama-sama nggak bisa retreat dan lebih cepat sadar dari Counter Z dari efek Implosion yang hilang. Akhirnya Retributionnya lebih pas timingnya. Sementara wah ganking lagi Dairon bakal menjadi target kali ini. Sakit banget damage dari Counter Z. Tapi vengeance terbuka, nggak bisa selamat, tetap menjadi korban. Terlalu masif ya 1v2 situation yang harus dihadapi oleh Dairon, yang ngebuat akhirnya dua pemain hilang. Satu pemain ya lebih tepatnya dari RRQ Hoshi di area bottom lane dan nggak begitu baik, belum pecah telur. Sedangkan Counter Z nyaris saja tumbang mengenai true damage yang diberikan oleh Sutsujin. Tapi untungnya masih bisa selamat mundur ke belakang. Hidup udah cuma bisa nge-screening sih sekarang. Dia udah nggak bisa lagi ngasih gangguan, apalagi ganti plan. Veteran of Guardian instant kill, bahkan kombinasi tadi rotation dari Sanji. Belum bagian diversion ke arah top lane, sekarang mengejar kill lagi ke arah Toy. Hampir sih tumbang di dive ternyata. Toy bertahan dengan Zaman Force di bagian belakang dan masih bisa selamat walaupun harus merelakan satu wave minion. Sunford bakal coba di fight back sepertinya, terlalu keras, bakal reward manipulasi di commit. Mereka coba untuk melakukan punishment, sayangnya gagal. Yes, harus mundur terlebih dahulu. Wah ini dengan modal awal seperti ini jujur bakal enak banget buat Sanji mainin karya diversion momennya ya. Gold gap yang udah mulai berasa juga. Dan RRQ Hoshi belum pecah telur hingga dengan menit ke-6 sejauh ini. Bahkan kalau kita ngeliat juga belum ada satu tarat pun yang bisa disentuh. Lumayan dibuat serba salah sih untuk early pressure yang datang dari Liquid PH. Oh, Idok tertangkap lagi. Flicker dan Implosion. Counter setup mencoba untuk dilakukan namun Sunford terlalu kuat kah? Satu hit terakhir Sunford tumbang memang, tapi terkena Veteran of Guardian. Sutsujin harus bisa ditumbangkan juga, bahkan Zaman Force hanya bisa mengusir tanpa mendapatkan kill. Balasan. Wow, satu pemain pecah telur tapi Sunford yang bertindak sebagai Sapphire badan yang sacrifice. Tapi lihat bagaimana pertukaran yang dibawa oleh Liquid PH. Perfect Turtle harusnya bisa diamankan oleh Counter Z. Dan Sutsujin benar-benar dibuat tidak berkutik. 3 kali sudah Sutsujin terpick off. Dan lihat bagaimana alokasi Yukizi yang dapetin privilege berkat adanya manuver-manuver yang bisa dimaksimalkan oleh tim Liquid sejauh ini. Bottom lane udah mulai coba untuk dipegang. Dan kalau kita ngomongin karya itemnya juga udah mulai ngambil karya Corsen juga golden. Dan udah ada glowing one juga nih, ngebuat damage dari rotasi Sanji akan semakin masif lagi nantinya. Jadi Lui-nya juga Lui preman ini. Lui maju terus. Item kedua dari Toy udah mulai jadi juga. Sementara kalau dibandingkan dengan Yuki, ya, Goaltender versus Goaltender, dia udah menuju ke item ketiga nih. Sebenarnya cukup bahaya ya ketika Moskovnya udah jadi Trinity, impactnya tuh bakal dahsyat banget. Diversion di waktu yang begitu tepat, pas banget mengincar ke arah Toy seperti di bagian belakang dan kayaknya nggak bisa selamat lagi. Zaman Force dibuka, tetap gagal. Toy tumbang. Dan ini menjadi ganking yang sangat-sangat sempurna karena visionnya tadi benar-benar nggak ada. Slow but sure, tapi mematikan sekali nampaknya ini serangan yang dihasilkan oleh tim Liquid Philippines untuk RRQ Hoshi. Mereka benar-benar dibatasin banget untuk bisa ngambil karya comfort zone-nya. Purple buff untungnya masih bisa diamankan, tapi gapnya udah mulai berasa sih. 2 gap level. Ada 1 buaya OG yang dihasilkan oleh JP mengarah karya lini pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Killing berhasil di-secure. Lihat bagaimana Sutsujin mempanis karya JP, tapi Dairon harus tumbang. Dan nampaknya satu objektif tarat pun harus diamankan oleh teman-teman dari Liquid Philippines. Hanya mengorbankan JP dan ini menjadi
menjadi hal yang cukup oke untuk tim Liquid. Sekarang 7.000 gold di menit yang ke-8. Ini dominasinya sangat-sangat terasa banget. Mungkin nggak ada yang bisa untuk pegang damage early-nya juga sih. Ngelihat dari Loi plus Gatot Kaca ini kayak dua sinergi yang memang punya damage dua-duanya kan. Jadi memang dari Counter Z dia datang tinggal beres-beres, dia datang tinggal ngambil turtle. Dan itu membuat akhirnya snowballnya berhasil. Blade of Despair udah jadi juga. Ini cukup prematur ya. Satu item mahal di menit 8 udah diamankan. Dan sejauh ini teman-teman dari RRQ Hoshi, mereka bakal coba untuk beranikan diri untuk maksimalin kontes. Harusnya enggak ya, terlalu mahal, udah 3 gap level juga. Dan ya, lepas menjadi keputusan yang bijak. Dan nggak banyak selain defense nih harusnya ya yang coba untuk diusahakan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Oke, karena memang ada Yves juga kan. Nah, ada high ground defense lah bisa dibilang. Wow, Idok ini kena poke damage aja udah sakit banget sih. Dan dia nggak bisa yang terlalu galak karena diversion. Oh no, Sujin dia bakal jadi targetnya lagi. Spear of Alpha-nya nggak ada kak, bisa dipakai untuk defensif. Dia merelakan purple buff, ini salah satu pilihan yang terbaik untuk saat ini. Wow, sulit nampaknya untuk RRQ Hoshi keadaan di game yang kedua. Begitu mencengkam ya dibuat oleh teman-teman dari tim Liquid Philippines. Ngepick area Luoi nampaknya ini bisa menjadi jaminan mereka untuk memaksimalkan satu agregat point di game yang kedua. Dan ini bakal jadi slow push di area bottom lane. Sedangkan teman-teman dari Liquid Philippines lainnya bakal berfokus ke dua laningnya terlebih dahulu nih. Dua inner yang akan coba untuk mereka tuju. Itu Toy sama Dairen kena piercing ya. Sakit banget buset. Dan ya, jangan lupakan juga dari Trinity udah jadi. Moskovnya ini bakal jadi ancaman. Mungkin kalau memang pas banget timingnya nanti Implosion yang bisa ngerubah keadaan. Tapi Purify dari Sanji juga nih. Ini bakal jadi momentum balik. Jangan sampai nantinya Implosion dari Idok malah ke bait, malah kebuka. Dan itu bisa jadi counter momen untuk di counter setup dengan baik. Satu persatu base-nya sudah mulai berhasil diambil dari segi pasifnya. Dan Yukta Z, oke, sudah mulai sempat tersayat dari damage yang bisa dihasilkan oleh Sujin Lord. Diatasi dengan baik dari pemain-pemain RRQ Hoshi. Dan nampaknya tim Liquid Philippines nggak mau buru-buru, hanya coba untuk nge-trigger ke area 3 pasif. That's it, mundur lagi nampaknya menjadi keputusan bagi tim Liquid. Ya. Sabar kawan-kawan, ada sedikit gangguan sepertinya, ada pause yang terjadi. Harap bersabar, nggak usah buru-buru, tenang. Dan kalau misalkan kalian juga nih ngelihat kondisi RRQ lagi kayak gini ya tetap didukung ya. Gue yakin ya pendukung itu bukan cuma pas lagi menang. Tuh ya, dalam keadaan kalah, dalam keadaan apapun ya harus tetap didukung penuh untuk teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan ya sejauh ini udah 10.000 gold gap di menit 10. Iya. Tapi ya balik lagi ya, kalau seandainya game ini RRQ nggak menang ya masih best of 3 juga kan. Betul. Best of 3 series masih ada kesempatan untuk membalikan lagi di game yang ketiga nanti. Kondisi sekarang juga bukan berarti nggak bisa menang, karena winning condition RRQ dia masih punya high ground defense satu. Mereka masih punya Yves. Untuk nge-punish mereka juga punya Harit, yang dimana ya kita tahu lah damage Harit nantinya akan benar-benar eksplosif. Mungkin masalah seriusnya ada di Suyo. Suyonya ini yang bebas banget, dia bisa main hit and run tanpa khawatir untuk ditangkap. Belum lagi dengan Loi yang Purify. Ini bikin kalau misalkan memang team fight 5 lawan 5 di arah yang sempit ya, itu kayak Loi udah bakal berkuasa banget. Ya lumayan bisa jadi disaster juga sih ya sebetulnya. Apalagi tadi kalau kita lihat juga dari gaya permainan Sanji ya emang proaktif banget, berani banget juga. Dan dari set itemnya juga udah lumayan mumpuni ya. Masalahnya juga gapnya udah mulai berasa. Kita lihat di area early pressure-nya benar-benar mengarahnya ke area Sujin sih. Ini yang ngebuat lumayan fatal banget. Sujin gak sebebas seperti game yang pertama ya. Kalau kita bicara soal Alpha yang kembali diamankan, Turtle gak kepegang sama sekali. Bahkan jangankan objektif netral ya, objektif jungle sendiri pun berat rasanya untuk bisa diambil oleh sosok Sujin di game kali ini khususnya. Dan peran Dairen juga lumayan ketutup ya untuk permainan proaktif yang dibutuhkan dari RRQ Hoshi ini di setiap serangan yang selalu dibuka oleh tim Liquid Philippines di game tadi, Lim. Karena memang Cici nggak bisa sekuat itu juga untuk zoning. Mungkin kalau tadi hero-nya ya kayak tadi Lukas mungkin ya masih bisa dia paksa-paksa kejar Loi, kejar Moskov. Ya untuk tumbang atau enggaknya mungkin belakangan, seenggaknya dia bisa nge-zone. Tapi kalau Cici kayak gini dia nggak bisa gampang. Dia butuh item seenggaknya. Kalau item udah jadi bisa.
Cici karena Cici punya damage gitu kan. Kayaknya Moskov pun gak berani gebuk balik deh. Soalnya pakai Vengeance juga kan tadi. Jadi udah paling benar dari Moskovnya kabur. Nah masalahnya kalau nungguin itemnya jadi itu keburu nggak, takutnya ya dari teman-temannya Liquid juga langsung nge-fresh terus-terusan, kasih pressure tanpa henti gitu, bikin dia nggak bisa farming. Ya itu tadi. Dan kalau kita lihat juga timing sudah di area bawah lumayan lama juga sih si Sanfordnya ya megangin kaki ke area Cicinya yang ngebuat ya 3-man move-nya yang emang jalan banget juga tadi dari teman-teman tim Liquid Philippines yang bakal kita ulas lebih jauh lagi ya untuk game yang kedua di mana masih dipegang keadaannya sejauh ini ya untuk situasi terkini di tanggal Liquid Philippines. 55 detik kurun waktu Lord yang akan digunakan seproduktif apa nih dari kedua belah tim. Oke, karena Lordnya dilepas tadi memang sih nggak bisa ya kalau misalkan mau di kontes juga, tapi nggak dapatin best turret menurut gua fine aja. Nah next Lordnya ini nih bakal jadi tanda tanya nih, 30 second sampai Lordnya muncul. Kayaknya untuk kontes masih berat sih. Perbedaan goldnya ini jauh banget. Kalau 10.000 kayak apapun yang dilakukan sama RRQ kayak kurang damage takutnya. Serba salah sih. Ini bisa jadi boomerang effect juga untuk RRQ Hoshi. Jadi datar mainin ke area defense dan seluk-beluk high ground yang mereka miliki aja ya. Karena tadi kita lihat juga dari teman Liquid bener-bener ngelihat RRQ yang gak kepancing pun mereka lebih milih mundur. Dan so far oke, ada satu pemain yang berhasil di eliminasi nampaknya. Keresan Lord harus hilang. Dan perbedaan kuantitas nampaknya terpantau dari tim Liquid Philippines saat ini. Tapi mereka mau kontes kah? Dengan nggak adanya Sanford, apakah mereka masih mau ngebuka juga? Atau mereka pakai ini untuk farming lagi? Toy dengan Holy Crystal. Damage dari Toy yang akan terlebih terasa. Bagus banget, tapi Idok, oh nggak boleh ngebuka sembarangan. Dan Idok bisa langsung dipunish. Ini dia dampak dari perbedaan 9.000 gold. Membuat akhirnya Idok pun gak bisa nahan damage. Wow, Idok hilang satu ditukarkan dengan Area 1. Harapan untuk kontes kembali pupus. Sehingga RRQ Hoshi kembali coba untuk mempersiapkan defensive manuver. Karena Lord akan kembali diamankan oleh teman-teman dari Liquid Philippines. Dan ya so far kalau kita lihat ke area landingnya di tim yang memang lagi berada di winning condition, jadi tadi enak banget sih 3 landing yang dijalankan oleh tim Liquid Philippines. Ya dia bisa kontrol far lane, dia bisa join team fight di kapanpun dia mau. Even ISOD gagal masih ada Sanji kan yang bisa ngasih diversion juga. Apalagi Yuzi yang udah jadi nih itemnya nih. Ini bakal menjadi hal yang berbahaya banget untuk RRQ. Hati-hati dengan teleport keluar map sih. Itu juga bisa jadi satu senjata kan, karena Lordnya ada di bagian bawah. Nah itu dia, penasaran dengan adanya siasat defensif seperti apa yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Apalagi tadi kita udah lihat Toy juga udah ngamanin kemas ke arah masif itemnya, setidaknya udah jadi bekal untuk tambahan damage output yang bisa dihasilkan oleh RRQ. Dan Lord akan dikawal perlahan tapi pasti di area bottom lane dari teman-teman Liquid Philippines. Dan nampaknya satu base berhasil ditembus. Dan Toy nyaris saja tumbang tapi masih bisa mundur. Dan ya lagi-lagi disiplin teori untuk tim Liquid Philippines untuk mengawal Lord mereka. Fokusnya ke arah mid dulu nih, karena minion di mid lane yang mulai masuk. Cuman seenggaknya nggak ada diversion keluar map. Sakit sekali damage dari Toy yang sangat terasa. Dan implosion yang connect bersama dengan Reward Manipulation terus masuk. Spiro Valva Idok memang menjadi korban, namun JP masih ada Immortal. Zaman Force juga yang masih terbentang. 2 ditukar dengan 1 Immortal saja. Ini bukan menjadi hal yang baik. Wow, pertukaran yang tidak begitu adil bahkan ini bisa dibilang untuk RRQ Hoshi. Dan nampaknya teman-teman dari tim Liquid Philippines, mereka akan coba untuk memaksimalkan satu rombongan minion. Diversion ke arah manakah yang sudah mulai diiringi. Tapi nampaknya disul di karyanya satu buah konsil play Toy. Buka karya zaman for Synchrovision juga udah mulai coba untuk dimaksimalkan. Tapi nampaknya tim Liquid Philippines hanya bisa mengarah ke area satu base mid lane dan mundur. Menjadi keputusan yang bijak bagi tim Liquid Philippines. Masih bisa defense. RRQ Hoshi menolak untuk tumbang. Seenggaknya mereka ngebeli waktu lagi, walaupun memang perbedaan gold semakin mengerikan lagi. 13.000 gold. Coba perhatikan itemnya, bahkan baru sampai di item ketiga untuk Sujin. Dan sudah full item untuk Kaltezi. Perbedaan dari jungle-nya aja 5.000 gold sendiri. Tapi ya seenggaknya untuk gold lane-nya mulai mengejar lah ya. Toy dengan Divine Glaive membuat tadi damage-nya juga lumayan eksplosif. Tapi ya memang full item dari Moskov juga nggak bisa dianggap remeh nih. Tinggal ganti sepatu mungkin dengan Talker atau apapun lah. Itu udah enak banget langsung.
nggak ada defense club ya, hanya di Rose Gold aja sejauh ini dari Yuzi. Dan ya sulit sih dari RRQ Hoshi ya, mereka bakal terus dipaksa untuk berada di area zona nyamannya. Apalagi tadi kita mantau juga Idok mencoba untuk ngebuka karya Implosion. Satu follow up dari Sutsujin ini sebenarnya langsung hilang. Senggak kuat itu dari Sutsujin nahan damage yang dihasilkan oleh tim Liquid Philippines yang sudah mulai kembali nih mengawal Lord yang ketiga di menit 15. Kayak butuh Winter sih. Kalau Winter kayaknya masih bisa selamat juga. Buying time sedikit. Ya, nggak banyak opsi. Lordnya mungkin bakal dilepas juga dan nggak jadi diversion. Dia diversion ke tempat yang nggak ketahuan harusnya tadi. Tapi ya, memilih untuk ngamanin Lord juga menjadi opsi yang bagus untuk tim Liquid PH. Dengan Lord yang sangat berbahaya pastinya. Bukan Lord Evolve memang. Tapi karena tersisa satu best start aja nih dari tim Liquid PH, ini bakal susah banget untuk RRQ Hoshi nahan karena base startnya cuma sisa satu aja di bagian atas. Dan Lord yang muncul ke arah tengah, bisa aja nanti Lordnya masuk ke lingkaran, Moskovnya akan fokus endgame. Oke, itu dia. Ini hal-hal yang perlu dikonsider untuk teman-teman dari RRQ Hoshi bisa memaksimalkan defensive manuver mereka. Lord ditarik ke area garis kiri, lihat bagaimana Spear of Alpha connect begitu saja tapi masih bisa dihindari. Sedangkan Idok di area belakang menyerap dari Implosion connect ke area 3 pemain di follow up lagi. Tapi lihat bagaimana damage dari seorang Yuxi berfokus ke area high ground Pacer expose dan satu sama Israel diamankan oleh tim Liquid Philippines. Itu yang gue bilang tadi, ketika Lordnya masuk ke dalam lingkaran dari base terakhir, maka Yuxi dia gak akan peduli apapun yang terjadi, dia akan pukul ke arah base-nya dengan attack speed yang begitu cepat membuat dia sanggup untuk melakukan hal tersebut. Dan akhirnya kita dipaksa untuk masuk ke game yang ketiga. Wow, dengan adanya satu hero yang perdana muncul ya, absen di last game moment, nampaknya mampu untuk membuat teman-teman dari tim Liquid Philippines mengunci pergerakan dari teman-teman RRQ Hoshi. 12-3. Bahkan wow, ini 0% percentage di objektif netralnya loh. Bahkan nggak ada satu tarat pun yang kesentuh dari RRQ. Ini one sided sih, jelas one sided game. Mungkin memang ya burst damage-nya di awal kurang banget sih kelihatan. Jadi kayak implosion-nya Tigreal ini nggak bisa di follow. Yang bisa nge-follow cuman Sutsujin berarti di awal. Rins, Yif itu bukan tipikal yang bisa nge-follow up damage gitu kan. Damage-nya Yif kan DPS. Kalau misalkan dipaksa awal main langsung sama Toy, implosion-nya itu bisa di counter dengan Purify. Jadi memang agak susah sih tadi, gerakannya itu agak susah. Dan ketika memang udah snowball nggak berhenti. Belum lagi efek dari Suyo, kita lihatlah Suyo dari bergame-game sebelumnya. Itu memang sedahsyat itu, full damage lagi. Lagi-lagi ya kita lihat Suyo full damage di winning condition. Si Halberd POD tadi di menit 8 ya, quite prematur memang dari Karltzy yang udah berhasil ngasih serangan beruntun yang nggak bisa dihindari sih. Dan tipikal range-nya juga ini DPS yang benar-benar DPS banget ya. Di losing condition emang berat banget ya, walaupun memang udah ada Wishing, Glowing dan juga Divine. Tapi nggak banyak momen yang bisa kita lihat ya untuk range, karena posisinya juga selalu bisa terancam dengan Sanji ya. Honorable mention kebetulan juga yang ada di Sanji dan juga Yuxi. Dua output damager yang dapetin privilege luas banget sih dari farming dan juga mainin karya objektif team fight-nya di game kedua tadi. Kayaknya Lui ini udah boleh dipikirkan juga sih. Lui dan Suyo ini, cuman memang bandnya kan nggak cukup ya, agak sedikit susah juga karena bandnya nggak cukup. Dan ngelihat dari gameplaynya tim Liquid juga yang ya mereka keterbuka nih. Moskov 2 game berarti memang mereka nggak takut nih menggunakan Moskov untuk counter ke arah Haritnya. Dan masalahnya kalau di game pertama ada asuransi late game Cecilian yang bisa nge-backup lagi nih ketika Toy-nya tumbang. Tadi Toy-nya cuma sekali tumbang, tapi memang nggak ada space aja tadi. Lordnya masuk, orang kagak peduli apapun. Yuxi nggak peduli dunia, dia pukul base. Asli dia benar-benar fokus langsung ya, satu ke area high ground-nya aja. Dan ya untuk MVP-nya diamankan oleh Karltzy dengan 405 keagresifannya benar-benar nggak kejawab sampai akhir. Dengan ngebawa ke area full offense item 75%, sisanya mainin karya laning. Ya deserve banget untuk Karltzy dapetin most valuable player di game kita yang kedua ini dan memaksa masuk ke game yang ketiga yang bakal kita lihat juga ya nantinya ya, kira-kira patternnya seperti apa. Yang pasti nggak ngasih belas kasihan banget sih buat Sutsujin ya, khususnya di game tadi. Iya. Dengan alfanya tadi gak dikasih farming ya. Mungkin di awal sampai turtle pertama masih bisa, tapi ada misplay tadi yang dilakukan, kayak Sutsujin coba untuk masuk ke jungle
dari tim Liquid PH ngambil Rokusa langsung dipanis, gak bernafas sama sekali. Sambil kita lihat highlightnya kawan-kawan, bisa dibilang turtle kedua juga ada team fight yang coba untuk dilakukan tadi cukup bagus dari Idok yang dia langsung kasih implosionnya ke arah Counter Z. Tapi sayangnya ada JP juga nih yang mengganggu gerakan dari Sutsujin, gak dikasih gerak juga Sutsujinnya, sama aja jadi sama-sama gak bisa retry dan implosion yang akhirnya durasinya gak terlalu lama membuat udah keburu sadar. Di winning condition juga sulit juga ya untuk RRQ bisa ngedodge setup dari EOG yang setiap kali ada Avatar of Guardian ini selalu ngasih impact, ada korban jiwa yang bertebaran dari teman-teman RRQ Hoshi sih, karena emang follow up-nya masif banget, datang dari Sanji, datang dari Carl, dan juga ya pastinya Yuxi yang udah masif banget. Dan masuk mid 14 nih, momen Idok ngebuka sebenarnya timingnya pas ya, karena masih ada di safety zone-nya real world manipulation. Tapi masalahnya set head to head-nya ke area hero-hero dari tim Liquid PH yang udah full, udah fat. Ini yang ngebuat akhirnya RRQ Hoshi jadi serba salah banget, sehingga satu sama kembali menjadi pola hingga dengan grup B kita kali ini. So, match game yang terakhir ini menjadi match point for everyone sejauh ini. Oke. Akankah RRQ maju menemani alter ego di bracket atas, atau tim Liquid yang akan menemani alter ego di bracket atas? Yang turun akan bertemu dengan RSG SG. Ya siapapun yang naik dan siapapun yang turun, semoga memang itu udah yang terbaik kali ya. Yep. Dan untuk para teman-teman dari Indonesia, para pendukung RRQ juga khususnya Kingdom, tetap didukung karena masih ada satu game lagi nih, kemungkinannya belum tertutup, masih sangat-sangat besar. Betul, masih ada harapan ya, karena ini bukan akhir. Kalah di hari ini bukanlah akhir bagi tim-tim kesayangan kalian yang bertanding ya. Masih ada last chance qualifier dan masih ada lower bracket juga yang masih bisa dimaksimalkan untuk mereka